Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Sambil menunggu waktu sholat maghrib tiba, dalam 30 menit ke depan kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam tayangan keislaman yang sayang Anda lewatkan. Kisah kemiskinan yang menjerat satu keluarga di Cianjur hingga membuat seorang ibu berpura-pura memasak demi menyenangkan sang anak. Akan kami rangkum dengan kisah dramatis dari hasil tes DNA. Dan jangan pula lewatkan kisah dan fakta pengaruh ibu yang sedih dan depresi pada janin yang dikandungnya. Langsung saja kita ikuti program meningkatkan iman Mozaik Islam. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Pemirsa Mozaik Islam, kemiskinan seringkali menyisakan kisah tragisnya sendiri. Dan kisah pilu seorang ibu yang memasak batu karena anaknya kelaparan ternyata benar-benar terjadi di masa kini. Tepatnya di Kampung Bolenglang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur, Jawa Barat. Ibu yang bernama Iyah itu merebus sebuah biji dari buah kluwi demi 7 anaknya yang kelaparan. Sang suami Andun Suherman bekerja serabutan sehingga kadang tidak dapat uang untuk makan. Ibu berusia 33 tahun ini sengaja merebus batu karena anak-anaknya merintih tak sanggup menahan lapar. Ia pun lantas mengambil biji kluwi dan merebusnya, serta mengatakan kepada anaknya sedang memasak telur. Anak-anak Andun pun senang, namun saat menunggu mereka akhirnya terlelap tidur dan lupa dengan rasa lapar. Ironisnya, mereka tinggal di kota yang dikenal sebagai salah satu lumbung beras Indonesia. Ya, saya memang begitu, cuman kalau ya saya bilang sama anak saya, sabar aja Neng, mungkin nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ada rezeki buat Neng dan ayah semua, bilang begitu dah. Tak hanya jerat kemiskinan, keluarga ini pun tinggal dalam sebuah gubuk yang tak layak ditempati. Kisah ini mengingatkan kita pada peristiwa yang terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pernah suatu masa dalam kepemimpinannya terjadilah tahun abu yang membuat hujan tidak lagi turun, pepohonan mengering, banyak hewan ternak yang mati, dan tanah pun menghitam seperti abu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang merupakan sosok pemimpin sejati yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, hampir setiap malam melakukan perjalanan keluar kampung diam-diam untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Suatu malam ia menjumpai seorang perempuan tua tengah memasak di atas tungku api. Si ibu terus saja mengaduk-aduk isi panci dengan sendok, sementara anaknya terus menangis. Saat melihat apa yang sedang dimasak sang ibu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ternyata sang ibu sedang memasak batu untuk menghibur anaknya yang kelaparan. Mendengar kisahnya, Umar bin Khattab pun segera kembali ke Madinah dan memanggul sendiri karung gandum untuk diberikan kepada ibu dan anaknya. Subhanallah, itulah contoh dari seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Pemirsa Mozaik Islam, jika pada masa itu sang ibu mendapat bantuan dari sang Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka kini keluarga Andun mendapat pertolongan Allah Ta'ala lewat uluran tangan kaum muslimin yang masih peduli dengan sesamanya. Alhamdulillah, berkat donasi yang terkumpul, kini mereka sudah memiliki rumah yang layak huni, lengkap dengan perabotnya. Sikap seperti inilah yang diajarkan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan mukmin orang yang kenyang perutnya sedang tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Pemirsa Mozaik Islam, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang atau 11,22% dari jumlah penduduk Indonesia. Dan diperkirakan pada periode survei Badan Pusat Statistik yang akan datang, jumlah orang miskin akan bertambah.
Kemiskinan memang tidak hanya terjadi di Indonesia, karena kemiskinan telah menjadi masalah global. Semakin hari semakin banyak penduduk dunia yang menderita kemiskinan. Bank Dunia memprediksi sekitar 1,35 miliar penduduk hidup dengan pendapatan kurang dari $1 Amerika atau sekitar Rp13.000 per hari. Menurut World Food Program, kelaparan merupakan penyebab utama kematian di dunia. Setiap tahun, jumlah penduduk dunia yang meninggal karena kelaparan jauh lebih banyak dari total penderita HIV/AIDS, malaria, dan TBC. Dan yang paling ironis, wanita dan anak-anak menjadi salah satu golongan penduduk dunia yang paling banyak menderita akibat kemiskinan. Dampak menyedihkan dari kemiskinan dan kelaparan yang diderita wanita dan anak-anak terlihat dari video yang diunggah di laman YouTube ini, yang mendokumentasikan penderitaan bocah-bocah Suriah yang mengungsi akibat perang. Terlihat dalam video berdurasi 3 menit ini, kakak beradik yang tengah memunguti remah-remah roti sisa di tanah di pinggir jalan. Mereka tampak memunguti remah-remah roti, seakan remahan itu adalah makanan paling nikmat yang mereka dapatkan. Kisah tragis lainnya juga terjadi di Jharkhand, India Timur, karena kelaparan seorang bocah berumur 6 tahun menyusu dari anjing kampung yang sering berkeliaran di dekat rumahnya. Chotu Kumar telah melakukan kebiasaan itu sejak berumur 4 tahun. Sejak ayahnya meninggal, keluarga Chotu Kumar hidup di bawah garis kemiskinan. Chotu bahkan tidak bersekolah dan tidak memiliki teman, sehingga anjinglah yang menjadi teman bermainnya. Sungguh ironis, ketika sekitar 300 juta penduduk dunia terutama di negara maju berjuang melawan kegemukan karena kelebihan makanan, ratusan juta orang setiap hari menderita karena kesulitan makanan. Mengetahui fakta ini, masihkah kita akan bersikap boros dan membuang-buang makanan? Pemirsa Mozaik Islam, sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia, termasuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui zakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan zakat sebagai sumber jaminan hak-hak fakir miskin, ditetapkan sebagai rukun Islam ketiga. Dan zakat juga merupakan satu sistem jaminan sosial yang pertama kali di dunia. Lalu, mengapa harus ada golongan manusia kaya dan miskin di dunia? Pemirsa Mozaik Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan pembagian rezeki di antara hamba-hambanya. Ada yang kaya, ada pula yang miskin. Adapun bagi orang yang ditakdirkan miskin, maka di antara hikmahnya adalah agar merasa senantiasa membutuhkan Allah Ta'ala, sehingga bertambahlah ketakwaan dan kesabarannya. Dan orang yang diuji dengan kekayaan agar dapat menjadi orang yang bersyukur dan berinfak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan jiwa atau kematian, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Dan sesungguhnya miskin atau kaya di dunia, keduanya sama saja di sisi Allah Ta'ala. Yang membedakannya adalah ketakwaan. Semakin bertakwa seseorang, maka semakin ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas alam semesta. Allah Ta'ala berfirman, "Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 21.